Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di pertemuan awal atau pertemuan pertama kita sudah membahas seputar communication is mandatory gitu ya. Kemudian di pertemuan kita kedua kali ini topik yang saya angkat adalah the art of communication atau seni dalam berkomunikasi gitu. Jadi kenapa disebut seni? Artinya bahwa sebetulnya komunikasi bisa dipelajari gitu. Tapi walaupun gurunya sama gitu, tapi hasilnya bisa beda. Karena memang yang dimaksud seni adalah ada bagian yang bisa dipelajari, ada bagian yang merupakan juga memang itu given atau bakat seseorang gitu ya. Jadi buat saya tuh itu kayak perpaduan antara sesuatu yang bisa dipelajari dengan sesuatu yang memang menjadi bakat dari seseorang gitu. Jadi itulah yang sebetulnya seni dalam berkomunikasi. Beberapa slide awal di materi kita kali ini itu mereview dari yang kemarin juga saya sempat jelaskan bahwa ini memperkuat saja kita di sekolah seperti minggu lalu saya sampaikan belajarnya menghitung, membaca, menulis gitu ya. Itu yang menjadi poin-poin utama kita di sekolah gitu. Tapi sejatinya justru kemampuan yang paling penting dalam komunikasi mendengar dan berbicara, which is itu proporsinya sampai 75%, itu yang malah jarang menjadi pusat perhatian kita semua gitu. Padahal kemampuan mendengar dan berbicara itu keterampilan komunikasi yang paling vital gitu ya. Nah, berbicara itu seni karena bisa membuat orang lain merasa. Jadi apapun yang kita sampaikan ke orang lain gitu ya lewat kata-kata. Kalau ada orang sedih kita omongin, biasanya mereka mudah untuk tersentuh gitu ya. Kalau ada teman kita yang down, kemudian kita dengerin dia curhat gitu, atau kita kasih nasihat yang baik, dia juga dengan mudahnya menerima gitu balik. Jadi banyak orang di luar sana yang punya masalah, kemudian perlu partner atau teman curhat gitu ya. Karena mungkin masalahnya nggak selesai, tapi sebagian bebannya bisa hilang kalau dia sudah boleh bercerita gitu. Nah, jadi berbicara, nasihat dari orang lain itu bisa membuat orang lain jadi merasa gitu. Nah, ketika kita bicara, maka orang yang kita hadapi atau lawan bicara kita itu membayangkan apa yang kita bicarakan. Contoh kalau saya mengibaratkannya bahwa kata-kata itu ibaratnya paku gitu ya. Kalau paku itu kita pukul pakai palu, kita pukul paku itu ke arah pohon gitu. Pohon itu bolong ya. Nah, pohon itu bolong, kemudian paku itu ibaratnya kata-kata yang kasar gitu. Nah, paku itu bisa kita cabut, tapi pohon itu nggak pernah bisa balik lagi untuk nggak bolong. Nah, saat saya menceritakan hal tadi, saya yakin teman-teman, mungkin semuanya, mungkin sebagian besar ngebayangin tuh, oh pohon warnanya coklat gitu ya, ada paku ditancap di sana, dipukul pakai palu, pohonnya bolong, pakunya mungkin bisa dicabut, tapi bolongannya nggak bisa hilang gitu ya, nggak bisa recovery. Apa yang kita dengar selalu tentang omongan orang ya itu yang disebut dengan theater of mind. Theater of mind itu kan teater tuh artinya bioskop atau pertunjukan tempat pikiran kita ada gitu ya, ngebayangin sesuatu. Nah, saya masih memperkuat juga yang kemarin bahwa berbicara itu sulap, apa yang keluar dari mulut diterima sama telinga, masuk ke hati gitu. Jadi ajaib sih, gitu, gaib ya, gitu. Jadi kadang-kadang celakanya malah kita ngomong apa, orang nerimanya apa gitu. Makanya gestur tubuh, kemudian juga nada bicara itu menjadi penting gitu. Ya, misalnya kalau saya nyebut nama misalnya bisa tolong ambilkan gitu ya, atau bisa diambilkan gitu, atau kita menggunakan nada yang beda dengan kalimat yang hampir sama, bisa jadi hasilnya bisa beda gitu. Makanya boleh jadi berbicara itu kadang-kadang menciptakan misunderstanding juga gara-gara orang yang ngedengerin omongan kita kadang-kadang udah punya persepsi gitu. Jadi kalau kita nggak suka sama orang, apapun yang orang itu omongin tentang kita, boleh jadi itu baik gitu ya. Kita nerimanya udah sensi duluan gitu. Gitu juga dengan orang lain, mungkin ada yang nggak suka sama kita niatnya baik gitu. Baru ngomong aja dia udah misunderstanding gitu ya.
Nah, itu yang bahaya tuh kalau misalnya memang mendengar penuh dengan praduga gitu ya. Saya juga minggu lalu menjelaskan ke teman-teman bahwa bagaimana mewakili company, mewakili kampus, mewakili organisasi itu adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab gitu ya, yang penting untuk terus dijaga. Jadi orang sering diberikan kesempatan bicara, konon tuh berbanding lurus dengan kemampuan dia nanti untuk dapat pekerjaan yang baik. Saya mau menyimpulkan apa yang minggu lalu saya sampaikan dan hari ini saya ulangi beberapa hal, bahwa tips nomor 1 adalah jangan pernah pusing sama kata-katanya, jangan pernah pusing sama pilihan katanya. Kalau kalian merasa hari ini masih punya problem untuk bisa komunikasi dengan lancar, yang penting tuh sebetulnya adalah prinsipnya dapat. Jadi komunikasi itu dianggap baik kalau pesan yang mau kita sampaikan tuh kena gitu ya, dapat gitu. Nggak peduli kata-katanya bagus apa enggak, tapi yang penting itu message-nya nyampe gitu. Itu tips nomor 1 ya. Nah, ini sebelum masuk ke tips nomor 2, justru ini one of the most mungkin ya, atau one of the most important thing gitu. Tentang kenapa sih orang takut ngomong gitu. Jadi survei bilang bahwa kenapa orang takut ngomong itu diartikannya kan sebagai fear of rejection. Fear itu ketakutan gitu ya, rejection itu penolakan. Jadi orang takut ditolak gitu. Orang takut dianggap so tahu lu nanya, sok pinter lu, caper lu gitu ya. Jadi orang tuh punya perasaan begitu. Makanya mudah-mudahan di kelas ini kalau jumlah mahasiswanya 20-30 orang semua berani ngomong dan speak up ya. Di Indonesia ini ada budaya yang jelek sekali sih menurut saya. Salah satunya adalah kalau di kelas kita ada teman kita yang hobi bertanya gitu ya. Jadi udah jamnya udah mau habis nih mata kuliah, tapi dia masih mau nanya gitu ke dosennya. Dianggap so pinter lo, so asik lo gitu ya. Itu yang kadang-kadang tuh sebetulnya ngebunuh mental orang juga gitu. Nah, sebagian orang takut ngomong itu karena takut akan satu ada orang yang lebih ahli di ruangan itu dibandingkan dia gitu. Misalnya kamu adalah pengusaha kue gitu ya, kue bolu gitu. Nah, kamu nggak enak ngasih tips ke orang-orang karena kamu tahu di ruangan itu ada orang yang lebih ahli lagi daripada kamu gitu. Ini persepsi kamu ya. Atau boleh jadi kita nggak berani berpendapat karena ada orang yang lebih tua gitu. Nah, kalau orang yang lebih tua ini juga sama, ini akan menjadi sumber ketakutan kita akan penolakan. Dan yang ketiga adalah kadang-kadang kita takut ada ketakutan atau fear of rejection kalau kita salah ngomong gitu. Aduh, bener nggak ya gue omongin ya? Jangan-jangan salah gitu. Jangan-jangan nih data yang gue omongin udah nggak valid gitu. Jangan-jangan nih apa yang gue ketahui salah nih. Jadi banyak orang yang takut salah ngomong gitu. Ini menjadi sumber dari kenapa banyak orang nggak berani ngomong. Jadi kalau di summary lebih ke arah sini. Nah, bicara tentang ketakutan, bicara tentang fear, ini sebetulnya kita menyimpulkan bahwa orang itu takut ngomong itu karena faktornya non-teknis, bukan teknis. Jadi bukan karena dia nggak bisa nyusun kata-kata yang baik, bukan karena juga hal-hal yang berbau teknis lainnya ya. Tapi kebanyakan malah orang itu nggak berani ngomong karena faktor non-teknis tadi. Jadi ada ketakutan di dalam dirinya sendiri. Jadi memang musuh yang harus dilawan sebenarnya diri kita sendiri sih. Ya, jadi kenapa kita susah maju bukan orang lain. Makanya saya selalu percaya tuh ada motto yang bilang there is no limit gitu ya, atau sky is the limit gitu. Karena sebetulnya yang bikin barrier, yang bikin penghalang tuh pikiran kita gitu dan praduga kita. Nah, ini ada tips buat teman-teman semua gitu ya. Sayang kita tidak offline di kelas. Saya pengen sebenarnya kalau kita offline di kelas, antar teman sebelah-sebelahan itu ngeluarin kertas gitu ya. Kemudian kalian saling menilai temannya masing-masing gitu. Apa yang dinilai tentang first impression-nya? Misalnya Kamilia misalnya duduknya sebelahan sama Gina gitu ya. Kemudian Lydia sebelahan sama Eva gitu. Eva menilai Lydia menilai Eva, kemudian Gina menilai Kamilia menilai Gina gitu. Nah, bicara tentang first impression. Jadi dulu tuh waktu semester 1 pertama kali lu ngelihat gue, kesannya tuh apa ya gitu ya. Lu ngelihat gue tuh judes,
Apa jangan-jangan gue jutek, apa justru gue kesannya friendly. Nah, itulah yang disebut dengan first impression atau kesan pertama. Kesan pertama itu bisa salah nggak? Bisa, gitu. Karena kesan pertama itu orang kadang-kadang cuma menilai seseorang dari outfitnya aja gitu. Ya, kita kan nggak kenal sama orang. Kenapa sih kita harus berpakaian rapi gitu ya? Mau interview kerja, mau segala macam untuk ngejaga first impression ini gitu. Jadi boleh jadi gini, kalau bajunya rapi gitu ya, identik sama orang ini teratur hidupnya kan gitu. Itu first impression yang nggak bisa kita sangka lagi gitu. Tapi kalau kita tatoan gitu ya, kemudian rambutnya gondrong segala macam, first impression-nya juga nggak bisa diubah gitu. Kita nggak bisa nyalahin orang. Memang ada peribahasa kan bilang gini, don't judge a book by its cover. Jadi jangan pernah nilai buku dari covernya. Tapi mau nggak mau kadang-kadang kita tetap harus nilai buku dari covernya karena kita nggak sempat buka bukunya gitu kan. Ya kan? Kita nggak pernah tahu hatinya orang gimana, tapi yang kita nilai kan dari cara dia berpakaian. Jadi saya yakin sebagian dari teman-teman nih ada yang setuju, ada yang enggak tentang berpenampilan dan segala macam. Tapi yang pasti sih kalau menurut saya paling aman kita mengikuti standar yang rapi gitu. Itu sih menurut saya gitu ya. Nah, jadi kalian harus punya teman dekat. Teman dekat itu adalah teman yang berani ngomong kalau itu salah-salah, itu benar-benar. Jadi kalau kamu tanyain, what do you think about me gitu ya, atau bagaimana impresi lu tentang saya gitu. Dia bisa ngasih tahu, lu tuh sebenarnya bisa lagi, tapi lu sering nggak pede gitu. Nah, itu kadang-kadang kan kita perlu menerima input itu gitu. Karena sebetulnya nggak ada satu orang pun yang sempurna, karena setiap orang tuh pasti punya yang namanya blind spot atau titik buta. Kita butuh saran orang. Ya, jadi penting karena ini lagi belajarnya dari rumah. Kalian boleh tuh nanya ke ibu kalian kalau kalian dekat atau ke bapak kalian gitu ya, Pak. Ini orang tuh kalau ngeliat aku kesan pertamanya apa ya? Atau kalau kalian nyamannya diskusi atau curhat sama kakak atau sama adik, nggak apa-apa nanya. Orang tuh kalau ngeliat gue gimana ya kesannya gitu. Kalian bisa nanya itu, ya. Kenapa saya membahas ini? Karena inilah yang nanti menjadi salah satu faktor kenapa kita jadi nggak pede dan takut ditolak yang tadi yang saya sebut dengan fear of rejection. Nah, sebetulnya apapun tanggapan orang itu kita nggak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah tanggapan orang terhadap kita, ya. First impression tuh kita nggak bisa ubah gitu. Jadi orang mau mikir kita jutek apa enggak, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita bisa perbaiki. Ya, misalnya kalau dia mikir bahwa kita jutek, pastikan kalau nanti kita ngobrol sama dia, kita tuh bukan sosok yang jutek gitu ya. Nah, makanya tips kedua bunyinya adalah cek, amini, perbaiki. Nah, jadi kalau misalnya dicek gitu ya, dicek terus apa ya first impresinya? Misalnya saya nanya nih ke teman-teman, apa nih first impresi saya? Terus teman-teman ngomong, oh Pak Ari kurang senyum, serius banget, gini-gini. Itu berarti first impresi. Nah, first impresi itu harus saya cek dan kalian udah ngasih feedback ke saya, selanjutnya saya amini gitu ya. Setelah saya amini, tugas saya berikutnya adalah perbaiki. Nah, karena saya tahu ternyata isinya adalah Pak, Bapak ini begini, maka saat komunikasi awal yang harus saya lakukan adalah saya harus nunjukin kebalikannya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Jadi cek amini perbaiki, bukan cek amini biarin. Enggak, lu tapi harus tetap perbaiki saat tampil di awal-awal gitu ya. Karena memang penampilan kita sebagai public speaker di awal itu menjadi sangat penting, teman-teman. Nah, makanya nanti kita belajar juga tuh bagaimana teknik membuka presentasi yang baik gitu. Karena bagaimana memberikan kesan awal, bagaimana membuka yang baik itu menjadi sesuatu yang penting banget. Nah, ini slide terakhir untuk materi ini. Makanya hari ini saya niatnya ada 2 materi ngasih ke teman-teman semua. Ini detail tentang cek amini perbaiki. Jadi kesan awal yang negatif itu harus dipatahkan dan diselesaikan di depan gitu ya. Contohnya gimana gitu. Jadi dulu waktu saya S1 seperti kalian di semester 7 saya lagi nyusun skripsi gitu. Dosen pembimbing saya meminta saya untuk masuk ke ruangan dosen gitu, menghadap prodi gitu. Setelah saya menghadap prodi, saya pikir ada kegiatan apa gitu ya, trainee atau apa atau magang gitu. Ternyata saya mau diikuti sebuah lomba kayak semacam mahasiswa berprestasi gitulah ya. Nah, waktu saya datang ke ruangan, saya lihat ada 2 orang yang menilai saya dan mereka adalah dosen gitu ya. Jadi dari cara
mereka ngelihat, dari sudut pandang mereka ngelihat saya, dari bentuk mulutnya dan segala macam, kita bisa tahu bahwa orang ini tuh sebetulnya rada underestimate kita gitu ya. Dan dia rada mungkin bisa dibilang nggak suka gitu ya. Kok anak ini sih dikirim gitu ya. Karena dulu kalau boleh saya cerita, teman-teman saya di IPB berpakaiannya rapi tuh. Celana bahan gitu ya, baju kemeja. Karena memang harus kata pakai kemeja gitu ya. Kemeja kotak-kotak, makanya dulu ciri khas IPB tuh pakai kemeja kotak-kotak kayak vinyl gitu. Nah, saya mikir, wah kan sebenarnya nggak harus berkemeja ya, boleh pakai polo shirt selama itu berkerah nggak apa-apa, yang penting bukan kaos polos gitu kan. Nah, saya merasa di underestimate dan juga saya lagi pakai jeans juga, jeansnya rada robek dikit. Nah, makanya saya mikir, ya udah berarti saat saya tampil presentasi di depan dia, saya pastikan bahwa saya bisa membalik anggapan dia gitu. Dan itu yang waktu dulu sih waktu S1 saya merasanya saya cukup bisa meyakinkan kedua dosen tersebut gitu ya. Yang pada akhirnya saya lolos ke tahap berikutnya tuh. Jadi saya tetap, itulah yang saya sebut dengan cek amini perbaiki. Jadi kalau kemarin ya, jadi kalau balik ke zaman kuliah dulu tiba-tiba ada dosen yang underestimate kita, kemudian saya bereaksinya dengan yang lain, bukannya mengamini dan menerima, tapi saya malah ikutan sensi dan baper gitu ya. Kita malah benar-benar nggak akan bisa menang gitu, nggak akan bisa memperbaiki gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu salahnya di mana, itu yang diaminin. Dan kalau kata orang kita udah bagus, tetap berusaha terus cari kita kurangnya di mana. Karena sebetulnya nggak ada orang yang sempurna kan gitu ya teman-teman ya. Dan di akhir materi ini saya cuma mau bilang bahwa pujian yang banyak dari orang-orang itu kadang-kadang bisa jadi racun gitu. Tapi justru masukan yang konstruktif, masukan yang membangun, itu tuh kayak puyer, kayak obat, kayak vitamin gitu ya. Mungkin pas dimakan rada nggak enak, tapi khasiatnya banyak gitu. Jadi harus balance tetap dalam hidup. Kalian boleh tuh iseng-iseng nanya ke teman gitu sambil makan. Menurut lu, gue gimana sih? Kalau gue lagi ngomong ada yang salah nggak sih? Kesan pertama gue apa sih? Nah, itu boleh tuh kalian tanya ya untuk apa namanya? Untuk perbaikan kita sama-sama nanti ke depannya. Gitu. Nah, ini quote terakhir, diam itu emas, bicara itu perak, tapi tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, itulah berlian. Kurang lebih itu teman-teman. Di slide ini kita lanjut ke materi ketiga, tapi sebelumnya saya mau ngasih kesempatan beberapa orang yang mau nanya dulu dan diskusi, very welcome. Kita kan sampai 3:30 ya, ini baru jam 2. Saya pikir jam 3 juga nanti kita udah selesai kok, aman. Ya, saya akhiri di sesi ini dulu. Saya mau buka untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.